Di video kita kali ini kita mau menceritakan lagi tentang bagaimana kami Bang Den dan Kak Beda serta Road Trip Indonesia membiayai perjalanan kita selama masuk tahun ke-6 ini. Saya Bang Den. Dan saya Kak Beda. Kami Road Trip Indonesia. Menelusuri pelosok Nusantara. Menari di birunya samudra, bernyanyi di lembah-lembah belantara, dusun dan kota, kemana saja. Walaupun sebetulnya kita udah sering kali ya menceritakan. Kita pernah menceritakan ini, cuman itu kayaknya belum terlalu detail. Dan masih banyak pertanyaan-pertanyaan yang muncul dari beberapa video terakhir kita. Ya, jangan lupa subscribe channel YouTube Road Trip Indonesia. Road Trip Indonesia punya kaos edisi terbaru, ada warna kuning juga, lengan panjang juga ada. Untuk pemesanannya ada di kolom deskripsi di bawah. Terutama penonton-penonton baru, mereka belum nonton Penasaran. semuanya dan penasaran bagaimana caranya kita bisa membiayai perjalanan ini selama 6 tahun. Masuk tahun ke-6 ya, karena 5 tahun pasnya itu 8 Januari tahun 2021. Cara membiayai perjalanan kita ini sebetulnya ada beberapa step, ada beberapa tahap, atau boleh dibilang juga ada beberapa fase ya. Karena setiap fase berkembang seiring waktu berjalan, seiring dengan lokasi tempat-tempat itu terjadi perubahan-perubahan dan perkembangan-perkembangan. Adaptasi terus-menerus. Ya, adaptasi terus-menerus. Banyak di kolom komentar itu yang bertanya atau yang bilang apakah kami ini pengusaha, punya usaha yang sudah running atau punya passive income. Apakah kami trader? Tidak juga. Tidak juga. Apakah kita punya tabungan yang sangat banyak? Enggak juga, apalagi. Atau kita di endorse atau ada sponsor yang membackup perjalanan kita? Tidak juga. Jadi apa dong? Perjalanan seperti ini memang bisa dibiayai dengan beberapa cara ya, seperti yang tadi pertanyaan-pertanyaan yang muncul di kolom komentar itu, seperti kita punya tabungan yang cukup banyak untuk melakukan perjalanan itu bisa juga, cukup nyaman juga perjalanan seperti itu. Bukan bisa juga, bisa banget. Bisa banget. Yang kedua, kita punya bisnis yang sudah running, passive income, bisa juga, apalagi kayak begitu. Kemudian kita di endorse atau ada sponsor yang membackup perjalanan kita, ada brand kah atau apa, itu bisa juga. Jadi trader yang sukses bisa juga kayak begitu, walaupun kami nggak ngerti ya. Kemudian ya itulah kira-kira pilihan-pilihan atau pertanyaan-pertanyaan atau kemungkinan-kemungkinan yang ditanyakan oleh penonton Road Trip Indonesia. Kalau kami ini berangkat itu awal-awal quote and quote ya, nyaris kami mengklaim perjalanan ini perjalanan tanpa modal. Jadi ini yang kami bilang konsep kami itu betul-betul survival. Survival itu adalah bagaimana kita bisa bertahan hidup, mencari uang untuk membiayai perjalanan kita, untuk biaya hidup sehari-hari, untuk beli solar dan lain sebagainya. Kita harus cari uangnya di jalan. Kami di sini hanya bercerita tentang apa yang kita lakukan. Jadi berdasarkan pengalaman, ini sharing aja, bukannya mau ngajarin, apalagi mau menggurui. Jadi memang perjalanan kita itu awal-awal mau dibilang nggak ada uang, ya ada sih sedikit tabungan yang buat kita perbaiki mobil, sterling senja, perbaiki mobil. Kemudian kita bikin t-shirt Road Trip Indonesia ini. Ya waktu itu masih satu color, warna putih. Coba kamu lihat nih warna kuningnya. Ini warna kuning. Dulu warna putih, simple aja kan? Ya, dulu awalnya kita gitu. berangkat kita bikin kaos donasi. Kaos donasi itu yang kita jual. Jadi kita jual t-shirt. Jadi kalau kemarin tuh di kolom komentar ada yang tanya, apa sih pekerjaannya? Kita selalu jawab pedagang keliling. Dan itu juga tidak mudah. Iya, tidak mudah. Ya, cara kan? menjualnya ya, menjualnya nggak mudah, harus kemana, kayak gitu. Masih malu. Ya, masih malu, masih nggak sungkan. enak. Lagian kita juga baru mulai jalan. Kita baru mulai jalan, jadi kan media sosial kita belum aktif ya, belum banyak orang yang tahu. Nah, lama-lama ketika Facebook, Instagram, dan YouTube kita mulai ada orang mulai tahu perjalanan kita seperti apa, konsepnya bagaimana. Nah, mulai itu mereka mendukung, mensupport perjalanan kita dengan membeli t-shirt ini. Ya, itu kita bikin beberapa piece, 75 piece 75, ya kalau nggak salah ya. 75 piece kaos dari Jakarta, itulah yang kita jual. Tapi itu juga 75 piece kayaknya baru habisnya itu sampai di Sumatera Barat kita pesan lagi ya. Iya, Sumatera Barat. Ya, itu masih ada, kita waktu itu ada bawa juga uang sedikit ya, itu yang kita pakai sampai habis.
Karena kita belum jual online di situ kan. Kita belum jual online. Oh, baru Iya, kita direct belum jual selling. online, ya. Tapi sebelum kita berangkat juga kita sudah tawarkan sih buat teman-teman saudara-saudara kita, kita mau berangkat nih keliling Indonesia, beli dong kaosnya kayak gitu. Iya. Ya alhamdulillah teman-teman sama saudara-saudara sebelum berangkat itu juga sudah mulai support ya, mulai membeli. Ada ikan. Ikan yang suka di pasar itu yang Ikan ekornya gede-gede kuning tuh, itu. 2 ekor tuh, 2 ekor. Kabeda yang lihat tadi. Keren Kita banget pecahin. ini. Gede. Ini ikan banyak. Di pinggir aja besar gitu ya. Kalau sekarang sih udah, awalnya tuh memang warna putih aja. Kalau sekarang Betul. kita memang sudah berwarna-warni dan ini ada contohnya deh Desainnya. kayaknya. Ntar lihat, pegangin. Contoh apa yang putih? Nah, bukan. Kalau sekarang dia udah banyak warnanya. Oh, desainnya sekarang banyak, Iya. warnanya beragam. Ya, nih. Contohnya. Ya, ini kuning, kuning. ini kuning kenari, Ini yang kuning orange-nya mustard, sama. orange, biru Ini. navy, ada hitam, merah, putih. Orange. Dulu pernah marun juga ya. Ya, Pernah oh yang marun ini juga. cuma cuma- udah kosong ini Kosong, stikernya. kosong. Ini kita bawa di mobil, jadi kita jual dan sekarang juga kita jualnya sudah online. Kita iklanin Ya. di YouTube kita, di Facebook, WA maupun di Instagram. Jadi kalau buat teman-teman penonton Road Trip Indonesia yang mau membeli t-shirt Road Trip Indonesia, silakan nanti nomor teleponnya ada di bawah dan ada di kolom deskripsi juga. Kita bisa kirim karena pengiriman dari bukan kita bawa aja tapi dikirim Iya. juga ada yang dari Jakarta, ada yang dari Sumatera. Ya sayang ya. Mm-mm. Awalnya kita jual berapa? 100.000 Dulu kan? 100.000. 100.000 kan 115 kan dulu ya kita pertama-tama jual. Oh, 115, gitu. 115. Iya, sama jual juga. Kita inget tuh kita waktu itu baru ketemu komunitas mahasiswa, komunitas Cinta alam. anak SMA gitu kan, ketika kita tawarkan dengan harga segitu 115 mereka Iya. nggak bisa beli gitu kan, kita juga sedih gitu kan, gimana caranya. Kadang-kadang kita diskon juga ada kalanya Kadang-kadang kita saat itu. diskon juga gitu. Makanya akhirnya kita pikir bahwa kita juga harus bikin merchandise lain yang harganya murah, yang lebih terjangkau lah buat pelajar yang ingin support kita kan, mereka kan uang jajannya juga terbatas. Akhirnya kita bikin stiker, kita bikin mug yang lebih murah ya, tapi itu udah belakangan, Intinya gini teman-teman, intinya di awal berangkat kita memang tidak tahu apakah ini bisa berhasil perjalanan ini dengan konsep tanpa Survival. modal ya, dengan konsep survival ini kita nggak tahu sama sekali. Kita memang eksperimen dan ternyata kita bisa bertahan sampai sejauh ini. Itu memang banyak sekali yang terjadi perkembangannya. Iya. Banyak Nah. sekali dukungan yang kita tidak duga ya. Betul. Awal berangkat, satu hal yang kami tahu gitu, kami yakin di satu titik kita tuh akan kehabisan uang ya. Iya. Kita bukannya berdoa, tapi karena biasanya kan proses adaptasi itu terjadi kayak gitu yang dibilang orang the power of kepepet. Ketika kita sudah betul-betul habis duit, nah disitulah biasanya muncul semua energi untuk survive-nya itu. Segala cara kita lakukan bagaimana supaya bisa bertahan hidup dan melanjutkan perjalanan. Itu kita mengalami krisis keuangan pertama di mana sayang? Itu di Aceh. Nah di Jambi dulu. Oh iya krisis. Ya. Oh iya itu krisis. Di Jambi, sedikit. awal kita masuk di Jambi itu baru 3 bulan pertama kita udah ngos-ngosan tuh. Waktu kita masuk ke Kabupaten Merangin, Jangkat, daerah Jangkat namanya itu. Yang paling ujung itu nama daerahnya apa ya? Aku lupa deh. Aku juga. Kampungnya itu. Mm-mm. Gue lupa. Itu di pegunungan barisan daerah yang dingin. Nah di situ kita sudah kehabisan duit ya, karena tidak ada ATM juga di situ. Ingat nggak? Iya pelosok gimana Ya, juga ada ya. ATM. Nah di situ tuh udah mulai tuh. Udah Makan mulai. susah ya. Nah masalah makan susah dan Apapun segala macam pokoknya udah kita lewatin lah. Kita nggak pernah nginap di hotel atau penginapan, selalu kita menginap di tempat penduduk atau teman atau saudara siapapun lah yang menawarkan. Biasanya kita kan kalau ketemu orang tuh kita buka-buka pembicaraan, kemudian kita ceritakan konsep perjalanan kita. Nah mereka biasanya nawarin tempat tinggal, nawarin makan. Wah itu kita senang banget karena dengan cara itu kita bisa melanjutkan perjalanan dan bertahan hidup. Terus terang saja. Iya. Sampai di Aceh juga itu yang paling betul-betul drop, betul-betul habis keuangan kita. Nah di situ kita dibantu oleh teman-teman komunitas juga, komunitas mobil, komunitas Land Rover, komunitas motor besar, komunitas banyak lah. Nah di situ yang mulai karena kita sudah kehabisan uang, udah mulai hilang malu gengsinya karena udah kepepet.
Kita udah nggak sungkan-sungkan lagi. Mulai jualan di itu ya, di Ya, mulai Facebook dijualan di grup, di Facebook, Instagram, kita udah mulai tuh jualan teaser. Dan ternyata responnya lumayan bagus gitu awal-awal itu. Mau lebaran tahun 2016, kita di Aceh, uang kita habis. Nah ini nih, ceritain Cicilan. nggak? Ceritain nggak? nggak apa-apa nanti di tit aja. Nggak apa-apa lah. Seruling jalan senja aja. waktu kita bawa jalan itu masih masih nyicil, masih leasing. Leasingnya tuh 3,2 juta per bulan. Ingat kan? Dan waktu itu sudah 2 bulan belum dibayar cicilannya. Kemudian uang habis, orang mau lebaran. Ayahku, bapakku waktu itu sakit keras di kampung. Ya, adik-adikku sudah berkumpul. Kita nggak punya duit. Terakhir itu saldo di rekening berapa? 150.000 apa 300.000? Gitu deh. Aku ingat banget tuh di Aceh itu ada Bang Jul, tempat kita menetap itu sangat baik hati. Dia Iya. bilang, ya udah pulang aja, tinggalin mobil di sini, nanti aku belikan tiket pesawat, bla bla bla, lihat bapak dulu ya. Sampai kayak begitu kan, cuman kan kita masih sungkan aja atas kebaikan hatinya. Terlalu baik. Dia terlalu baik, akhirnya Terlalu kita banyak tunggu. juga bantuannya. Ya, kita tunggu dulu sambil melihat keadaan. Aku ingat tuh yang waktu lebaran itu, waktu lebaran itu, Barang di Aceh itu ya. yang di Aceh itu ada yang beli 10, ada yang beli 13. Mereka bantu rame-rame. Pas kebetulan mau lebaran juga kan, itu kita ingat tuh, kita kaget juga bisa terkumpul uang sebanyak itu. Ini cicilan seling senja 2 bulan langsung lunas waktu itu, ya kan? Ya, alhamdulillah. Nah, jadi di situ tuh kita mulai sadar bahwa ternyata bukan hanya komunitas kami saja, komunitas Ford Everest Club Indonesia saja yang mendukung, ternyata komunitas-komunitas walaupun berbeda merek mobil, bahkan komunitas motor, Lintas komunitas sepeda, lintas komunitas lah, semua juga ingin membantu, ingin mensupport perjalanan road trip Indonesia. Apalagi sayang yang kita bisa menjadi sumber keuangan kita untuk survival kita? Hasil sawahmu. Hasil sawah di kampung akhirnya. Hasil sawah di kampung akhirnya Apa aja lah pokoknya, membiayai dikorbanin lah perjalanan semuanya. waktu itu. Tapi memang pernah sih di fase itu yang kita betul-betul penjualan itu juga belum mencukupi. Kebetulan ada sawah ladang sedikit, ya kan? Ya udah pakai hasil itu. Sawah ladang juga bukannya punya Punya kita. kamu, Sawah punya ladang tuh budokan doang. punya adekku itu kan. Kalau orang Minang kan orang perempuan. Ya udah aku bilangnya aku pakai dulu lah. Pakai dulu Hasil ya. panen kali ini. Nanti kalau kita sukses Beberapa kita ganti. kali. Nanti kalau kita sukses kita ganti. Janji loh. Ya sudah, mulai dari situ Aceh, Sumatera Utara. Nah, di situ juga mulai komunitas kami Ford Everest Club Indonesia sudah mulai berkembang pada awal-awal itu kan. Jadi itu yang memang paling banyak membantu mensupport apakah itu ada perbaikan-perbaikan mobil maupun membeli t-shirt kita. AdSense, kalau ditanya apakah AdSense YouTube bisa membiayai perjalanan, mungkin kalau kita sudah channel kita sudah besar, mungkin sudah banyak subscribernya, sudah banyak penontonnya, Mungkin akan bisa nantinya. pasti bisa ya. Cuman kan dari awal kan kita kecil, sampai saat ini pun kita baru 122.000. Jadi Iya, karena AdSense belum sama start sekali. YouTube yang aktifnya kan setahun lebih. Ya, 2 tahun karena baru kita ya. juga betul-betul baru mengerti tentang YouTube dan konsisten kita mengupload cerita perjalanan kita di YouTube itu kan baru 1 tahun lebih lah ya semenjak di Sumba. Dari awal tuh tidak konsisten karena juga belum mengerti waktu itu bagaimana ternyata peluangnya sangat baik, sangat besar kalau kita mengaktifkan menceritakan perjalanan kita tuh di YouTube. Jadi AdSense kita memang terlambat. Ya mungkin untuk tambah-tambahan beli solar masih, tapi kalau untuk membiayai perjalanan itu masih belum, masih kecil lah. Doakan aja teman-teman, bantu share, bantu subscribe, notifikasi supaya channel kita bisa berkembang dan kita bisa lebih lancar lagi untuk menceritakan perjalanan kita, menceritakan keindahan alam Indonesia dan menceritakan kebaikan hati bangsa ini. Bangsa Indonesia. Nah, kita ingat begitu kita masuk di NTT itu ya, perjalanan kita sudah tahun keberapa itu? Mungkin udah tahun NTT keempat ya. Tahun keempat itu ada teman-teman yang mau menempelkan stiker di bodinya mobil kami Sterling Senja. Dia bilang, kami juga udah mulai mencoba memasarkan. Ada beberapa spot, tidak semua di mobil kami Sterling Senja yang kita jual ke teman-teman saja.
siapa yang mau menempelkan stiker buat branding atau untuk brand usaha dia maupun produk dia, apa saja gitu kan, atau komunitas. Nah, nanti kita jual itu dan ternyata mulai ada yang merespon. Waktu itu Om Asep Sofian kalau nggak salah ya, Om Asep Sofian dari Bank CIJ. Nah, Yang pertama kali berarti Bang CIJ. Ya, Bank CIJ dari Tasikmalaya. Secure. Ada Multisecure, kemudian ada Truba, kemudian ada HiQ, nah mulai tuh. Dan itu sangat berarti sekali buat kita ketika teman-teman sudah mulai menempelkan stikernya di situ. Itu salah satu tambahan. Oke. Ya. Tuh kan masih main-main handphone Iya, aja tuh lagi tidak. jualan kaos. Saya lagi jualan. Jadi ini cerita ini memang buat teman-teman yang baru ya. Kalau yang lama-lama pasti udah ngerti ya sayang ya. Iya. Dan ini juga nggak ada maksud ini ya, nggak ada maksud mau curhat atau mengeluh, tidak sama sekali. Tapi memang kenyataannya seperti itu. Kita masih semangat dan baik-baik saja kok sampai saat Iya, ini. alhamdulillah. Nggak ada keluhan sama sekali dan kita betul-betul menikmati kok setiap proses yang kita jalani. Kita kadang-kadang agak ini teman-teman, kalau kita bicara bagaimana cara membiayai perjalanan itu kan tidak, oh ya begini nggak seperti itu, tapi ceritanya harus utuh. Ketika kita cerita secara utuh, kita takutnya sangka curhat, sangka nanti mengeluh. Tidak sama sekali. Nanti si sangkanya minta dikasihani. bantuan ya, minta dikasihani, nanti minta bantu, tidak sama sekali tidak. Tapi gini juga teman-teman, harus diceritakan juga ya bahwa kita tuh sering juga menerima bantuan ya. Iya. Apa sih namanya tuh bantuan, tiba-tiba aja ada beberapa orang-orang, teman-teman atau penonton Road Trip Indonesia yang Kak Beda, WA dia, minta nomor rekening, aku mau support perjalanan Road Trip Indonesia, kalau kaos aku udah beli katanya. Iya. Jadi mereka main transfer aja, dan itu juga terus terang tidak sedikit orang-orang yang melakukan seperti itu. Dan apa boleh kita sebut nama-namanya? Nggak usah lah ya, karena mereka juga tidak mau disebut nama-namanya. Iya. Itu mulai dari Jawa, waktu di Bali, om ini, om itu, om ini. Iya. Nah, itu sampai sekarang teman-teman. Seolah-olah jadi apa ya? Jadi donatur. Jadi tetap. donatur. Silent donatur. Silent donatur. Udah gitu, setiap habis donatur, habis transfer, dia bilangnya gini, minta maaf. Dia minta maaf lagi Maaf ke kita. gitu ya. Maaf Kak Beda, maaf Bang Den katanya. Cuman bisa bantu segitu. Ya ampun, ya Allah, alhamdulillah. Kita bilang mau ditolak juga kan nggak pantas juga. Memang kita membutuhkan itu. Tapi kita sama sekali tidak meminta. Ada yang beli kaos satu, sisanya banyak gitu. Ada juga kayak gitu. Beli kaos Satu, beberapa, transfernya uangnya sisanya dilebihkan. banyak. Ya, kayak Lebihnya gitu, kayak gitu. banyak. Banyak sekali sampai saat ini. Ini baru saja juga. Ada juga ya. Ada juga. Selalu. Jadi itu salah satu sumber ya kalau kita mau ceritakan. Ya kita harus ceritakan aja semuanya. Kita harus fair bahwa itu terjadi. Itu terjadi. Itulah keajaiban kali ya. Itu mungkin keajaiban perjalanan atau keajaiban YouTube. Mungkin apapun lah. Apapun Keajaiban itu. hidup, keajaiban perjalanan. Betul. Kami ucapkan terima kasih buat teman-teman, saudara-saudara yang dengan ikhlas telah mentransfer ke rekening. Nah itu berarti yang pertama adalah jualan kaos. Kita pedagang keliling jualan kaos. Kalau orang kampungku bilang, orang Minang bilang manggaleh belok. Manggaleh belok. Pedagang keliling, manggaleh belok. Mangga kerajoda manggaleh belok. Manggaleh belok. Kemudian Berarandang satu dah. kemudian Pasang stiker di seruling senja. Ya. Ketiga dari silent donatur. Ketiga dari silent donatur yang hatinya baik luar biasa. Oke. Yang banyak itu. Banyak Ya. kan? Banyak sekali. Ya. Terus? Kayaknya banyaknya ada niat tertentu deh. Nggak tulus deh ngomong banyak sekali ya. Loh kok Maksudnya betul? biar tambah banyak gitu. Iya. Bukan, aku mau kasih tahu kalau tidak sedikit orang yang baik Tidak gitu, sedikit, tidak sedikit, ternyata ya. baik Ya. banyak sekali Ya, gitu loh. pokoknya itu kita kaget ya. Kita iya. sangat-sangat Kita surprise shock. lah. Kita Kemudian bersyukur. apalagi yang keempat? Keempat itu mulai masuk endorse ya. Pasang produk iklannya. Tuh kan perut gue bunyi tuh, ntar bunyi tuh. Kita lagi puasa jadi kalau karena ada mic di sini terus kedengaran suaranya perutnya kriuk-kriuk. Kayaknya perutnya harus pindahin ke sini. Dimaklumin aja. Jadi yang berikutnya adalah endorse ya. Ada teman-teman yang punya produk dan brand juga yang ingin ditampilkan di channel YouTube Channel kita. YouTube, iya. Nah itu udah mulai tuh ya, mulai 1, 2, 3. Kemudian juga udah mulai brand-brand besar seperti kayak ada BF Goodrich. Terakhir ya, BF Goodrich.
KO2. Ya, jadi kalau teman-teman juga yang mau punya brand atau badan usaha yang Belum lama rendang gadih ya. ingin Makanan, produk mobil. Dia kagak, orang lagi ngomong begini bukan tunggu selesai dulu. Karena enggak, dia seingatnya dia spontan. Dia spontan banget orangnya. Iya, itu good dong. Itu bagus kalau orang spontan, itu berarti nggak ada yang dia simpan di sini. Ya cuma nanti overlap ngomongnya. Iya. Kan bisa di-cut. Iya, sama jadi editor. pokoknya udah ada endorse masuk. Jadi buat teman-teman yang mau pasang iklan di channel YouTube Road Trip Indonesia, silakan mengontak kita di nomor kontak di bawah atau di kolom deskripsi juga ada. Langsung dengan Kak Beda. Ya, kita bisa pasang. Udah apa tuh? Kayak Om Doni, lu produknya apa? Minyak apa? Minyak sumber waras. Minyak sumber waras, ada rendang gadih, Rendang gadih, ada BF Goodrich, terus ada apa apa lagi? lagi? Produk kita apa ya? Aplikasi. Oh iya, aplikasi di YouTube Aplikasi, ya. macam. Kalau yang support kayak Kasih kopi kayak gitu banyak kasih ya. kopi banyak, yang kirim makanan, kirim kacang, kirim kaos, rendang. Ya. Kirim rendang, kita punya rendang, dikirim rendang lagi. Ya. Terus juga apa namanya tuh kan, kalau bengkel juga kebanyakan kita bengkel itu membantu kita. Iya, betul. Dan kadang-kadang ada yang hanya kita beli spare partnya aja, jasanya tidak sebayar. Ada yang jasa spare part semua tidak bayar, macam-macam. Jadi memang itu sih yang membuat kita perjalanan kita tuh bisa bertahan sampai tahun ke-6. Mempermudah ya. Dipermudah. Ya. Mana Bu? Pulang Ibu. Gak denger. Nggak denger dia. Bagus tuh kita ambil shotnya pada. Ya, oke teman-teman, itulah berbagai macam cara kami membiayai perjalanan selama 5 tahun lebih ini, atau masuk tahun ke-6. Apalagi sayang? Apa? Selain tadi? Ya. Selain tadi tidak Ya ada. itu aja. Jadi apa aja? Kita ulang. Kita ulang. Pertama itu jual kaos. Jual kaos, Kedua itu replacement. stiker, Pasang stiker di seruling senja. Kedua endorsement dari kawan-kawan ke YouTube. Terus apa lagi? AdSense. Terus yang kelima adalah donasi dari sahabat-sahabat Road Trip Indonesia yang baik hati di seluruh penjuru bumi Indonesia. silent donasi. Jadi ada 5 ya sumber pendanaan kita. Tapi ya itu step-stepnya itu dari tahun pertama sampai tahun kelima itu berbeda-beda. Ya. Jadi dari awal tidak seperti itu. Awalnya seperti yang kita ceritakan tadi. Ya. Dan itu juga kan kami bisa menjalankan ini bertahan sampai tahun ke-6, tetap mengusung konsep perjalanannya dengan konsep sederhana. Atau minimalism. Ya, minimalism. Karena kalau tidak ya mungkin tidak bisa bertahan. Seperti tempat tinggal itu kita banyak, tadi udah ceritain ya. Tempat tinggal kita banyak di tempat yang free, bengkel-bengkel juga kita banyak menerima bantuan dan lain sebagainya. Jadi memang ya kita nggak harus malu ya menceritakan ini ya. Tidak dong. Tidak, Kenyataannya kayak gitu. Memang kenyataannya seperti itu. Dan itu yang dibilang survival. Kalau bukan seperti itu namanya bukan survival. Kami lihat teman-teman kami juga melakukan perjalanan-perjalanan seperti ini. Ada yang pakai sepeda tanpa modal juga, ada yang naik motor, ada yang naik sepeda, naik Vespa, ada yang pakai mobil juga, macam-macam ya, maupun backpacker. Semua punya, sekali lagi kita sampaikan, semua punya konsepnya masing-masing, semua punya caranya masing-masing, dan itu semuanya benar, tidak ada yang salah. Tidak ada yang salah. Ya, karena itu kan situasi tiap-tiap orang berbeda-beda. Kalau kita jalan dengan uang tabungan banyak, alhamdulillah nyaman. Kalau kita sudah punya usaha juga asik banget. Dan kalau kita disponsori juga boleh-boleh aja. Semuanya yang penting tujuan kita tercapai, pengembaraan kita tercapai, petualangan kita tercapai, keinginan kita untuk keliling Indonesia maupun keliling dunia bahkan bisa tercapai. Karena namanya mewujudkan mimpi itu kan berbagai macam cara. Kalau kami terus terang, terutama Bang Den, bahwa mimpi keliling Indonesia ini memang Bang Den sudah memimpikannya seumur hidup. Berpuluh-puluh tahun lalu memang sudah memimpikan perjalanan seperti ini, dan alhamdulillah akhirnya sekarang baru bisa tercapai melakukan perjalanan ini. Berkat doa dan dukungan Istri yang diinjak kakinya. istri yang keinjak kakinya. Sayang, terima kasih ya Maafin atas aku ya. dukungannya. Maafkan aku karena sampai saat ini aku belum bisa membahagiakan dan mewujudkan mimpi-mimpimu. Iya. Amin, Amin amin. ya rabbal alamin. Ikuti terus perjalanan Road Trip Indonesia makin seru. Kurang ajar lo, lipstick gua nih. Tapi masa pakai sepatu? Nggak, sampai sini aja. Oh, tapi aku pengen coba ini pakai air.
Sepanjang Ada nggak sih lagu lain kalau nyanyi lagi? kedeng tangan, sepanjang jalan kenangan, ku peluk dirimu Bulan puasa puasa menambah nikmatnya. ingin buka. Jadi intinya dari semua itu adalah bahwa sebagai sumber penghasilan utama kami untuk membiayai perjalanan adalah penjualan masih penjualan t-shirt dan merchandise Road Trip Indonesia. Untuk itu kami mohon maaf kalau seandainya di tiap-tiap video Road Trip Indonesia itu ada iklan jualan t-shirt Road Trip Indonesia. Mohon maaf kalau itu dianggap mengganggu, karena itulah sumber utama penghasilan kami sehingga kami bisa bertahan sampai sejauh ini. Kita pernah dapat tawaran kerjasama dari Maxstream-nya Telkomsel untuk membuat video-video perjalanan kita. Jadi semua video-video perjalanan kita ulang edit lagi, tapi tidak sama dengan yang di YouTube. Nah, itu ditayangkan di Maxstream. Nah, itu juga menjadi salah satu sumber penghasilan kita. Maxstream itu Telkomsel. Ya, Telkomsel. Yang membuat kita turun ke Kendari, akhirnya bekerja sama dengan Yusak Satria. Itu dia. Jadi terima kasih juga buat Maxstream dan semuanya. Oke, ikuti terus perjalanan Road Trip Indonesia, makin seru.